Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عباد رسول الله صلاة وسلام دائمين بدوام الله عدد كل زلة فما وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bersama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para bapak-bapak, para ayahanda, jamaah sembahyang para maghrib, rahimana wa rahimakumullah rahmatullah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mentakdirkannya pada malam hari ini, di waktu maghrib ini, kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita sembahyang fardu maghrib berjamaah. Di samping itu kita niat i'tikaf sekaligus menggunakan waktu di antara maghrib dan isya untuk sedikit mengulang-ulang kembali tentang pelajaran ilmu agama. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah ini selalu senantiasa diberikan kepada kita, sehingga sampai akhir hayat kita niat dalam keadaan selalu hadir di majelis-majelis ilmu, yang nantinya mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam selalu kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan kita, penghulu kita, baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikut jejak langkah beliau dari dulu hingga sekarang hingga akhir zaman nanti. Para jamaah keluarga sekalian, kita alhamdulillah bersyukur dipilih oleh Allah untuk bertetap, untuk berhadir di majlis yang mulia ini dengan memasang niat-niat yang mulia, dengan acara yang mulia. Ini nikmat yang luar biasa yang ganal, yang terkadang kita itu kadang mensyukuri, terkadang kita kadang ingat ini pada nikmat. Seakan-akan nikmat-nikmat itu nang dipandang nang nyaman-nyaman aja. Kebanyakan kita memandang nikmat itu cuma di sisi nang nyaman-nyaman aja. Sihat awak, duit banyak, pikiran tenang. Memang bergantung nikmat-nikmat, dasar nikmat. Tapi terkadang anak nikmat dititipi oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di masjid berjamaah, kawa sama-sama mengulang-ulang pelajaran ilmu agama. Ini nikmat yang benar-benar. Berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak saudari-saudari kita yang di saat ini masih dalam suasana untuk begawi ini itu macam-macam. Tapi alhamdulillah kita yang diberi oleh Allah Ta'ala nikmat ini, mudah-mudahan kita selalu dapat mensyukuri. Apalagi ditambah dengan taklim, ditambah dengan mengulang-ulang ilmu agama. Karena ujar Imam Syafi'i, beliau mengatakan, Imam Syafi'i, cuma ulun rantaklah bila berbacaan, apalagi ada anak-anak hadir kau dinai ulun takoni
Tahu juga Imam Syafi'i. Bacaan merancak tuh acara maulid, acara rajab. Kalau acara kita ini, nah udah tahu. Entah pun Imam Syafi'i tahu. Terkadang kita ini ditakoni orang, mayoritas kebanyakan di Indonesia, bil khusus kita ASS Kalimantan Selatan, ini kebanyakan kita mazhab pasti mazhab Imam Syafi'i. Nah orang takunakan tuh orang tahu lah Imam Syafi'i itu siapa. Takoni ibu Aceh, ibu-ibu tahu lah Imam Syafi'i bermazhab siapa? Oh mazhab ulun Syafi'i. Nang jadi bertanya tuh Syafi'i itu siapa? Jadi menyambat ada kalau mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. 4 mazhab yang kebanyakan kita pakai adalah mazhab Syafi'i. Ini sebelum kita melanjutkan perkataan Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i. Sekurang-kurangnya ujar guru bahari di pondok bila ditakoni orang Imam Syafi'i itu siapa, kita jawab Muhammad bin Idris. Sekurang-kurangnya masa kita masuk Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i ini. Kalau yang lengkap itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau itu dilahirkan tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Meninggal tahun 205 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i luar biasa alimnya, luar biasa pintarnya. Ini kita sedikit nih mengambil indah dzikri soleh tanzilur rahmah. Ketika mengisahkan tentang orang-orang soleh, maka Allah akan menurunkan rahmat. Nah, jadi sedikit kita kisahkan Imam Syafi'i wali Allah Ta'ala yang luar biasa. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, berisi tentang hadis-hadis kitab karangan Imam Malik. Hafal umur 10 tahun. Umur 15 tahun itu sudah berfatwa, dan fatwa sini itu diakui oleh ulama-ulama, guru-guru tuha-tuha di situ. Umur 15 tahun. Dan dikatakan Imam Syafi'i itu apabila bulan Ramadan sidin menghatamkan Al-Quran 60 kali. Imam Syafi'i, Masya Allah luar biasa. Pantaslah, karena apa? Karena umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada kita umur 7 tahun kira-kira tuh ulun pang awal bermainan lato-lato aja, lato. Mana ada anak dengan perlombaan di Brebes lato-lato mah. Nah begini. Ada wujudnya kita umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Dan di antara karamah kemuliaan Imam Syafi'i ketika guru menjelaskan, misalnya 1 jam guru menjelaskan 600 hadis yang dibaca oleh guru, berapa? 200 hadis, 500 hadis, 600 hadis. Imbah tuntung Imam Syafi'i itu kali 500 hadis itu hafal. Imam Syafi'i ada alam-alam, jadi bila perkataan Imam Syafi'i ini, lalu kita asal ragu-ragu lawan perkataan Imam Syafi'i, kayak apa geram kita? Alimnya kita kayak apa lawan alimnya Imam Syafi'i? 60 kali menghatamkan Al-Quran bulan Ramadan. Pantaslah karena umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada kita juz amain dapat, tapi ada Jepang ditakoni kalau dina aja juz amma jeung hafal aja. Di Bapang jualan juz amma, bujur di Bapang juz amma. Dan ada kisah juz amma. Boleh ada kisah lah. Mau terdengar masjid Nangganali kan? Kalau jangan orang kada bukan kata juga kisah. Ini kisahnya menjadi pelajaran awal kita. Menyalakan ke dahulu
bulan Maulid itu Rajab kan, Rajab apa? Kita bisa mendatangkan guru Bah dan Jamil. Nah, Sidin membahas tentang lucuk ceramah. Ada di Sidin dalilnya ini, ada dalilnya itu. Nang kita orang biasa nih, ya jelas kayak ulun, kita sangka baik aja dengan orang-orang. Ada nang pakai ceramah, pakaian itu, sangka baik kita. Ada nang ada berutu sama sekali, sangka baik juga kita. Nah, baru hati kita ini, nah hati itu benar. Hati itu tergelitik sedikit aja kayaknya aku hendak bilanya aku mati, aku hendak kuburku tuh dijeruhi orang banyak benar. Itu sudah ada riya sedikit benar. Nih ada kisahnya tentang juz amma nih. Ada suatu kampung, di kampung itu ada orang tua. Maka orang tuanya sadanglah pentakiannya. Parajuan ada pada Sidin. Panyarikan ada pada Sidin. Penggusaran sama penyinggungan ada pada Sidin. Nang harapnya orang tua bilanya Sidin turun ke masjid, turun ke langgar itu jadi imam terus. Ada nang tunjuk sedikit kada. Pokoknya bila orang sudah tuntung aja di sini bagiannya di imaman. Ada nama alihnya lagi. Sidin Pak. Cuma Sidin ini ada keanunya nih. Hafalan nih cuma 2 aja. Nah, ini nang misalkan hafalan ini cuma 2 hafalan. Nah, apa nang dia hafal? Bilanya tuntung Fatihah itu pasti surahnya, ayatnya qul ya. Rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallah. 2 qul juga bahasa. Qul ya qul huwallah. Maka bilanya Sidin ada tuh ada mau menyuruh lawan pemuda-pemuda nang lulusan pesantren kah, nang ada pengalaman sedikit-sedikit. Itulah nama akibatnya kan langgar masjid nang hakon kada tapi banyak jemaah kah. Gara-gara apa? Ada seekong nang pangarasan. Jika seandainya ada nang seekong ini bisa membawa para remaja-remaja untuk apa? Untuk bangkit. Arti untuk bangkit tuh, ini remaja-remaja itu, orang-orang yang berilmu itu, kadang langsung hakon bang ditunjuk. Ini pun tahu diri juga. Ini pecangan masjid apa? Ini langgar siapa? Kadang hakon. Kadang mau langsung dulunya. Pasti tahu nang Tuhan. Memang kalau ada dalam ilmu fikih itu, kalau dipilih nang jadi imam tuh nang Tuhan. Bedanya ada nang bacaannya pasti. Nang ilmunya pas kayak gitu lah. Sidin ini kadang memilih nang kayak itu. Pokoknya bila Sidin hadir di masjid harus Sidin bang jadi imam. Kalau kawan lain imam mana-mana tak. Jadi ini kisah nih. Kisah kadang menyambat masjid-masjid mana-mana ada. Ini kisah aja kisahnya. Itu pokoknya itu panggilan. Nah, jadi seandainya kayak itu. Lalu singkat cerita turun Sidin bila turun maghrib hantam Sidin kuliah lawan Allah. Karena Isa pulang, imam pulang Sidin kuliah lawan Allah pulang. Kan jadi masalah Pak, orang tahu aja surah ini hukumnya sunnah. Jadi masalah, bagus saja kuliah lawan Allah. Cuma kata-kata tuh hafal. Karena kan hafal. Jangan katakan bilanya kai itu jadi imam nah pasti kuliah Allah. Jadi bertangguhan karena jangan kita tangguhin nah imbah Fatihah ini pasti kuliah jenazah ikung kuliah juga kadang boleh sama jenazah ikung bertangguhan bang rupanya sehari setiap malam mendengar kayak itu Sidin panas Sidin ya Sidin aku dikucari juga juz amma di rumah ini nah kulihat itu sama anak ganti ayat anak ganti surah sampai ke rumah dicari di sana di sini panjang sekalinya juz amma namanya terserah panjang soalnya cari sini nak handap-handap diciri nak handap-handap di antara nak handap-handap wal asri idza jaa nasrullah inna a'tayna itu nak handap-handap di antara nak handap-handap tuh cari pulang yang mana yang paling nyaman dihafal ujur juga pengarang sudah Tuhan penghafalan kurang sedikit hafal Sidin inna a'tayna seminggu sudah menghafal
Ada Jepang rikitannya sedikit dah. Sampai pejuo seorang pasukan masjid sidin, kakan-kakan sudah di halaman masjid itu sudah merawat. Nah, ayo kita, ayo tangguhi kuliah yang saya, keluarlah gitu. Dalam hati sidin mendengar Adam anak-anak, Adam nih, ini lain lah kok. Sampai untuk Allahu Akbar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diberikan jemaah. Anak-anak belum takbir lagi. Ada yang sambil bergaya dengan anak-anaknya. Kuliah di sini. Mendengar sidin. Ganti di sini dalam hati ganti. Cuma ketika hendak mengganti ke Paudina, bepandir hati. Baca ada enak tanya nih. Masalahnya lah, bila seseorang itu kada terbiasa untuk tampil, biar hafalan kayak apa, cuma hafalan itu kada bisa dibawa ke orang banyak lagi, itu masih banyak nang pina gup nang asa ragu-ragu masih tuh. Oh munya di rumah main. Apa ngarannya irama lagu berjanji itu di warpang. Tapi belum lagi tampil, imbah tampil coba lihat, apa ubah ubah deh, apa nggak? Lagi di rumah kok macam mana? Bukan tari-tari baudin mana? Oh lagi di rumah, tapi belum lagi tampil di mana orang banyak, baru akan ubah lagu. Kemana arah lingkupnya? Nah si ini kayak itu di rumah lancar, imbah sampai ke imam kalau asal buka. Baca kada jahati, baca kada, amalnya kada dibaca jahati. Kalau tentang anak-anak pulang, kuliah pulang, harus dibaca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya tagana, nah tagana di inna. Nah ada anak-anak bobot kita temukan, menangguh kuliah aja, sekalinya inna. Lain yang anak-anak bobot ada salah dari kita dia takbiran takbir, cuma bingung makmum. Sini tak ada di inna. Sini memikirkan apa sambungannya pulang. Makmum ini kita kawan juga menyambung. Disambungkan kalau lain, sambungkan kalau ina anzalna. Padahal sini nak taina. Diulang sini ulang Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Kita pulang. Makmum ini apa juga? Jadi udah dengan musuhnya tahu. Jangan saya ngomong pulang dalam hati orang sama-sama nih dia tak anak dari bahasa kita nih tuh. Ulang sidin pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sama alon nih sidin tuh. Kalau ingat inna kagak pulang. Makmum nang diiga, nang di situ kurang pemanasan itu. Jaga udah pulang. Oh jangan jaga ini dalam hati, amunya kada disambung, aku nang menyambungkan dalam hati nih. Sahabat Jasidin ulang sekali Bismillahirrahmanirrahim. Inna kita kada pulang disambung nang diiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Kenapa kita ambil gitu? Kita ambil tuh banyak di kisah itu. Pertama, jangan merasa aur kita nang harapnya. Ada mau menyuruh ke orang lain, ada mau memberi kesempatan kepada orang-orang lain. Tapi ketika kita mau memberi kesempatan kepada orang lain, mau mendidik kepada orang lain, apa bagus? Suatu saat kayaknya apabila nang tua-tuanya sudah ada daan lagi, maka otomatis nang remaja-remajanya, nang pemuda-pemudanya itu nang belajar kayaknya. Makanya apabila seseorang hamba, seseorang kampung di kampung itu pemuda-pemudanya, remaja-remajanya yang luar biasa, maka masjid ataupun langgar itu akan selalu berusaha untuk makmur. Makanya kalau setiap panitia masjid ada masih remaja masjid, ada dibuat di situ. Yang pertama apa? Diambil hikmah kisahnya. Yang kedua, hikmah kisah di situ apa? Kebiasaanlah kita untuk berdengar. Apabila kita takut berdengar tentang ilmu-ilmu agama, maka insya Allah akan ada terbekas di dalam hati kita.
menjadi orang yang hendak bisa buat. Nah, cuma pada tadi kan jadi masalah. Kenapa? Karena surah hukumnya sunnah. Nah, sedangkan Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Apa ujar Imam Syafi'i? Ujar Imam Syafi'i perkataan sidin, ma tuqarruba ila Allah ta'ala bi syai'in ba'da al-adai al-fara'id afdalu min talabil ilmi. Ujar Imam Syafi'i, tiada ibadah yang lebih utama setelah sembahyang yang wajib-wajib, yaitu adalah menuntut ilmu agama. Nah, jadi banyak benar sudah kita tahu tentang kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Di dalam kitab Diyaudul Islami, "Ya'lamu ya ma'asyiral muslimin." Ketahuilah wahai jemaah keluarga kaum muslimin yang mulia, bahwasanya yang sangat penting dari segala yang penting adalah menghiasi dan memelihara diri dan menjaganya serta membersihkan zahir dan batin. Apa ujar sidin di dalam kitab ini? Yang penting daripada perkara-perkara penting itu menghiasi dan memelihara diri dari menjaga anggota zahir dan anggota batin. Sedikit dalam kesempatan malam hari ini kita mau ulang-ulang tentang anggota-anggota yang ada di tubuh kita, yang termasuk yang rancak kita gawi untuk memperbuat kemaksiatan, itu adalah anggota lidah kita, ilat kita. Ilatnya, seseorang itu pasti menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Cuma keselamatan dunia dan akhirat itu kadakawa cuma sanayuh-nayuh hidup seada-adanya. Aku aja kayak orang kayak apa aja dah. Kadakawa harus ada peraturan-peraturan yang harus ditaati untuk menjaga perintah-perintahnya supaya digawi, menghindari larangan-larangannya. Ya bahasanya itu takwa. Ketika seseorang takwa, makanya akan memelihara daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Nah, salah satunya apa yang perlu kita pelihara itu adalah anggota yang ada di awak kita adalah lidah kita. Karena ada ucapan salamatul insan bihifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada menjaga lisannya, bihifzil lisan, pada menjaga lisannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang muslim lainnya yang merasa selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Jadi orang itu nanti dikatakan muslim yang sejati, muslim yang wujur-wujur muslim itu apabila orang lain selamat daripada lisannya, selamat daripada tangannya. Kenapa? Karena lisan inilah banyak yang kita gunakan untuk kemaksiatan, bedanya maksiatnya. Tapi berapa banyak lisan itu yang mengakibatkan pahala berlipat ganda gara-gara lisan juga. Tapi yang kita bahas ini tentang kemaksiatan ada di lisan. Di antara kemaksiatan yang ada di lisan itu adalah ghibah, memandir orang, badusta, iya dah. Ya aja karampot mendusta. Maka pian apabila orang ini berpenyakit ghibah dan penyakit ketujuh menyambat orang ini tadi atau berdusta, itu bilanya sama-sama antara pendusta lawan pendusta atau pengerampot sama pengerampot, bahasa kitanya itu akornya. Orang nih seekong berpenyakit ghibah, maksiatnya nang seekong berpenyakit ghibah, sama-sama berpenyakit ghibah itu bakawan akor. Itu bahkan dia akor kan. Bilanya nang seekong pada ghibah, nang seekong ghibah itu kebanyakan kada akor. Tapi amanya sama-sama ketujuh bakarampot,
sama-sama katuju menggibah, ini akur bakawan. Itu maksiat nang apabila ditamuakan berdua akan akur. Orang bertiga, berempat kabila sama-sama kita itu benar. Makanya ada dalam riwayat itu dikatakan kenapa jadi orang tuh suka benar menggibah. Di dalam kitab Imam Ghazali mengatakan, jadi Imam Ghazali dikisahkan di situ ada kitabnya. Waktu itu ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini bertamuan lawan iblis. Nang dibawa iblis waktu itu tuh ada madu, ada pasir. Lalu Nabi Isa bertakun, iblis laknatullah, kenapa naikkan bawa tuh? Ujarnya iblis, madu. Madu itu Nabi Isa segenapa? Ujar iblis, madu ini aku usapakan ke bibir-bibir orang-orang nang katuju menggibah orang. Jadi manis. Kena ada rasa setengah malam makon. Apalagi yang mahadang ini. Mahadang malam ini. Mahadang jam 000. Ya, punya kawan diupadahi anak-anak kita. Punya hendak dua mahadang nang rame aja. Nang rame itu maksudnya apa? Rame itu nang bermanfaat lawan kita. Apa maksudnya? Ayo bila hendak bakar-bakaran. Malam ini kan pergantiannya. Berapa banyak perkataan video-video guru-guru, ulama-ulama, wali-wali, habib-habib yang diseberakan supaya apa? Supaya umat Islam jangan salah menggunakan pergantian tahun itu. Banyaknya dalam Marwan Habib Munzir kalau banyaknya kemaksiatan yang dilakukan ketika pergantian tahun. Nang kita kone nang katuju maniup itu macam-macam deh. Nang katuju kembang api macam-macam. Tapi agamanya apa? Islam. Cuma orang ini tapi karena sebenarnya bang, ya bilenya asal mampu, jangan itu. Ya diubah-ubah lah supaya anak itu menjadi kebaikan. Amunya mahadangnya bagi kipas-kipas membakar jagung, membakar pintol, membakar tahu tempe, itu jangan nyaman. Apalagi Pak pintol kawan, tempe kawan, kok jangan ada meminta. Nah maksud ulun apa? Jangan salah gunakan lah. Apa-apakah yang digawi umpatan. Makanya ujar Habib Abdullah bin Faqih, barang siapa membaca zikir ketika pergantian tahun jam 12, apa yang dibaca? La ilaha illallah 3 kali. Hanya disambung Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali. Itu dibaca ketika pergantian tahun Mesir ini. Malam ini ya. Apa ujar sedikit? Maka orang itu akan dicatat, akan mendapatkan pahala 1 juta pahala. Akan dihapus 1 juta dosa-dosa, dosa halus. Akan ditinggikan 1 juta derajat. Itu membaca. Nah seharusnya itu yang kita ingatkan dengan kawan-kawan kita, keluarga kita, bila hendak juga mahadang-hadang, agar mahadangnya itu membaca itu tuh. Ada ini kita umpatan hapun ngomong-ngomong misalnya. Nah, tapi kita alhamdulillah di wilayah kita orang taat lawan perguruan berjalan, guru sekumpul, lawan habib-habib, yang taat tadinya ujar sidin jangan hapun tanda itu. Nah kembali tadi gibah, sehingga seseorang itu katuju menggibah karena manisnya, karena nyamannya. Bibir gara-gara diusap, disapuk oleh iblis laknatullah lawan madu. Sehingga apa? Sehingga katuju. Makanya juga tadi amunya antara katuju penggibah lawan sama-sama menggibah itu sama bakawan. Apa benar? Bahkan Bahari ujar guru mengisahkan di kampung Ambakasi itu, nah si ini berisian tanah banyak. Si ini itu ambil upahakan lawan orang, mau upahan lawan orang nih.
misal bertanam, mentraktor, nampak berkabun macam-macam. Itu dilihat sidin bilanya orang nih pamandir suka menggibah hanya bil pahala. Kon sidin mau pahala. Masalahnya apa? Sidin kan itu memandir orang. Jadi orang-orang yang mengambil upah itu terpaksa memandir orang. Bedanya kada memandir orang, kada hakun ini dia mau pahala orang itu. Itu ada itu. Nauzubillah min dzalik sampai kayak gitu. Nah kenapa? Karena angkor benar orang sama-sama gibah angkor. Orang yang pendusta sama pendusta, pengaramput sama pengaramput itu angkor. Ujanang saya kong aku kamnya hanyar berudah ke pesawat udah mau benar. Ujanang pengaramput nih. Padahal ke lapangannya udah bisa lagi. Tapi ngaran pengaramput, aku ke pesawatnya mau benar. Datang saya kong apa kisah pesawat sama aku semalam hendak pulang ke Surabaya tuh. Aku memasang ke dulu agar duduk di muka. Kemudian duduk di pesawat di muka memasang ke dulu aja. Kemudian saya kong datang pulang nama rambut sama aku kan pas hendak naik ke pesawat tuh aku pacul sandal. Enak aja dipacul. Anu pesawatnya bagus bener berkarpet. Aku kira ada beli di sandal. Jadi aku pacul sandal udah turun ke Surabaya abut aku menjadi sandal. Jadi pramugari di mana pian mandap, jadi di tangganya tadi bang, di mana pian mandap, di tangga, di mana tangganya. Waktu naik di Banjarmasin tadi bang, orang pramugari tak tinggal di situ berarti. Kada mau tak tinggal di Surabaya tangganya, sandalnya. Antum merambut sama-sama merambut. Cuma ada antara maksiat yang kada akur takawan itu adalah maksiat pamalar. Pamalar ini kada mau akur gimana ya? Nang saya pun pamalar. Lawan nang saya kong pamalar tak kumpul hanya ini ya nang hakon duduk di warung itu sama-sama kan berdiri tuh ya tuh sama-sama pamalar mulai beisukan sampai jam 12 kada datang berdirinya di warung nih mereka kenapa marganya pamalar maka pilih saya kong berdiri itu harus membayarkan bakawan bang. Bila dulu anak bayar itu membayarkan karena pemalar sama-sama pemalar ya yang bukan beritaan bukan dengan pemalar. Nah ini tidak akor tak pinang lain-lain akor maksudnya. Pernah ada seorang wanita dikisahkan oleh sahabat Rasulullah SAW mengisahkan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang bibinian sembahyangnya, salatnya itu luar biasa. Nang wajibnya nyata sudah, tambah nang sunat-sunat. Puasa sunatnya banyak, apalagi nang wajibnya. Tapi apa ujar sahabat? Ujar sahabat, ini kada kau menjaga lisannya, kada kau menjaga lidahnya. Di mananya begana, pasti memandir orang. Di mananya betamuan orang, pasti berdusta. Apa-apa yang diperbuat lidahnya itu pasti mengakibatkan orang kacau, bersesarikan macam-macam. Apa ujar Rasulullah? La khaira biha. Tidak ada kebaikan baginya ujar Rasulullah. Mudah-mudahan kita nak ada kawan menjaga lidah, mudah-mudahan kita bisa bertaubat, minta ampun, minta ridha. Jangan ada gampang-gampang kalau orang yang kawan menjaga lidah itu kalau kelebihannya banyak. Bahkan orang yang orang yang kada kawan menjaga lidah, nang panggilnya tadi menggibah atau apa-apa, nah termasuk daripada menggibah itu apa ujar Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law majidta. Ujar Rasulullah, jika seandainya orang yang menggibah orang yang berkata-kata gibah, qulti kalimatan, satu kalimat yang orang itu menggibah itu dibandaakan sebagai benda, fazijat, lalu dibuat bima'il bahri ramazat. Nang orang yang menggibah misalnya memandir orang apa dibandaakan, misalnya kayak tangkir dibandaakan. Nah benda yang kayak tangkir itu tuh hasil gibah, hasil perkataan gibah dibuat bima'il bahri, ditempatkan, dibuang ke lautan bahar limazat, maka sungguh
lautan itu akan berbau busuk ya Rasulullah. Satu kalimat nang asalnya gibah dibendaakan lalu dibuat ke lautan, maka lautan itu akan berubah menjadi bau busuk, hasil daripada perkataan gibah itu. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkannya. Ada pernah dalam riwayat dikisahkan ada seseorang berisian gurunya ini menyuruh lawan muridnya. Apa ujar gurunya? Wahai muridku, setiap hari ambil tukul lawan paku, catok ketawing sehari atau sampai seminggu. Ketika sampai seminggu ada cabut pulang, cabut di pulang kare-kare sudah tuntung, apa yang terjadi? Ujarnya murid, wahai guru, apa itu makna itu? Apa itibarnya itu? Kisahnya itu apa? Jadi lihat nang ikan catok pakai paku tadi sampai seminggu berarti tujuh paku. Lalu ikan cabut tulang pakunya, apa yang terjadi di situ? Ternyata ada luang-luangnya, ada bakasnya. Apa maksudnya di situ? Ketika seseorang ketujuh menyakiti orang melalui lidahnya, ketika seseorang ketujuh menyambati orang melalui lidahnya, menggibah orang melalui lidahnya, meskipunnya sudah berilaan lawan orang itu dan orang itu sudah merilakan, ujar orang itu kurilakan benar, sudah ada apa-apa, ada jadi masalah, inggih bebas di situ. Tapi ingat, masih ada tanda-tanda luang-luangnya. Luang-luang itulah yang ada bebekas di hati masih. Saya itu amalan mustahil, iya aja. Tapi ketika sudah bermaafan, dusta itu kira-kira masih ada wadahnya, nang diingatnya tuh bahari menyakiti aku. Walaupun sudah ridhonya, walaupun sudah ikhlasnya menerimakan itu masalah, tapi ada bakas-bakasnya itu masih. Nah itulah mudah-mudahan kita tuh selamat daripada lisan ini. Nah paling banyak yang mencelakakan daripada amal-amal ibadah adalah termasuk daripada pada awal menjaga lisan ini. Terkadang lah menjaga lisan babahanu tasalah pandir banu penceramah kah, imam kepanjangan ayat berunung juga banu panjangan nama tak hafal. Memang banglah so imam itu nak ada memang tak bedanya jadi kecuali bepandir udah kayak apa ngomong kita surahnya Isa ini Yasinah ayuha pian kami berikan memang misalnya itu jangan dipinjam dengan teman-teman Yasin. Tapi ujar makmum berita ini kami akur surah Yasin kah surah apakah kami tetap jadi makmum boleh pas saja. Tapi pilihnya kada berhebar amunya subuh Jumat itu sudah ketentuannya sudah sajadah pada usah ketakon dulu makmum kayak berita sajadah ada usah karena sudah ketentuannya sudah sajadah biasa subuh Jumat. Nah ini nih bahano ini ketujuh benar nama mandir itu ketujuh benar makmum apa imam bila belagu-lagu dipandir juga haratan lagu kayak apa misalnya imam kada belagu kecepatan aku orang betan sama penyeramah tuh itu juga nang lucu disambat juga orang lucu terus apa hasilnya nang ada lucu disambat juga mengatur benar aku jangan nang panjangan kayak itu juga apalagi berjanji buat maulid berjanji baheno bila ceramah panjangan aku menyeret berjanji apabila kami tapi kada ada di sini ada tak salah kepanjangan salah kehandapan salah jadi sadang-sadang depan gitu cuma berilaan gitu jagalah lisan kita jangan sampai ini itu gara-gara lisan mengakibatkan orang jatuh ke dalam api neraka. Gara-gara lisan banyak orang-orang yang asalnya bakal keluarga tak putus tali silaturahmi gara-gara lisan
gara-gara lidah ini banyaknya. Makanya ujar ulama-ulama, lidah ini memang halus saja lidah ilat itu, tapi apabila sekali melukai ke orang lain lebih tajam daripada pedang. Bila orang luka karena parang itu langkah saja warasnya, tapi ketika orang luka karena lidah menyambeti ke orang itu, kira-kira sampai ke mati sih ingat. Itu bekas menyambeti aku, itu bekas mati, walaupun tadi sudah berenang ada aja bekasnya tuh. Mudah-mudahan kita marilah berita kayak itu tuh. Mudah-mudahan kita selamatkan bagi kita dan keluarga kita berita. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Nah, itulah yang dapat ulun sampaikan dan ulun simpulkan pada kegiatan kuliah maghrib di masjid ini. Pertama, jadikanlah kita orang yang selalu dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, jagalah lisan kita supaya jangan memperbuat kemaksiatan dan gunakanlah lisan kita ini untuk menambah amal-amal ibadah kita. Dan ketiga, kesimpulannya pada malam hari ini, karena malam ini bertepatan dengan pergantian tahun, maka amalkanlah apa ujar Habib Abdullah bin Faqih. Apa amalannya tadi? Membaca la ilaha illallah 3 kali, lalu disambung